Oke, sekarang kita akan membahas tentang business model ideation. Nah, business model Canvas dapat menjadi alat bantu proses ideasi luar biasa apabila Anda mengerti cara menggunakannya. Tool ini dapat membantu Anda menghasilkan berbagai alternatif yang Anda dapat telusuri lebih lanjut atau pergunakan nantinya. Nah, secara garis besar pembuatan ini tuh memakan waktu kurang lebih 45 menit. Kemudian dibutuhkan 3-5 orang untuk membuatnya. Nah, di sini bagaimana cara kita menggunakan business model Canvas for ideation. Ada banyak cara untuk menggunakan business model Canvas. Seringkali kita orang menggunakan tool ini untuk memahami bagaimana perusahaan mereka membuat, menyampaikan, dan menangkap nilai masa sekarang. Seringkali juga tool ini digunakan untuk menciptakan ide yang lebih konkret untuk masa depan. Akan tetapi, jembatan antara masa sekarang dan masa depan adalah ideasi. Nah, dengan kata lain, jika Anda mengetahui posisi Anda sekarang dan Anda dapat mencari jalan untuk menciptakan model bisnis di masa depannya, Anda harus melakukan proses ideasi. Meskipun ada banyak metode dan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk proses ideasi ini seperti brainstorming secara terbuka dan creative matrix dan didesain secara khusus untuk proses ideasi, business model Canvas juga bisa menjadi alat yang ampuh untuk menemukan ide-ide kreatif. Kunci dari penggunaan bisnis model Canvas ini untuk proses ideasi yaitu dengan memulainya dari model bisnis yang Anda saat ini. Dengan kata lain, apabila Anda memulai bisnis dari nol, Anda baiknya menggunakan metode ideasi yang lain. Nah, kemudian step by step guide. Nah, di sini langkah pertama yaitu namanya fresh watching. Mungkin dari beberapa kalian pasti bingung apa itu namanya fresh watching. Nah, di sini fresh watching itu istilah yang ditemukan di Belanda, merupakan metode ideasi di mana Anda mengkombinasikan model bisnis dari perusahaan lain dengan model bisnis Anda sendiri, bahkan dari industri lain sekalipun, untuk melihat apa yang mungkin Anda hasilkan. Sebagai contoh, bisnis Anda menjual software accounting kepada accountant melalui reseller bisnis lain. Nah, itu bisa dinamakan B2B. Kemudian apa yang mungkin terjadi jika Anda menerapkan model bisnis Uber ke bisnis Anda sendiri? Bagaimana hal tersebut akan mengubah hal lainnya? Bagaimana Anda akan menghasilkan uang dengan cara tersebut? Bagaimana dampaknya terhadap operasional perusahaan Anda? Nah, dengan fresh watching itu Anda dapat melihat perusahaan Anda dari kacamata perusahaan lain. Apabila perusahaan Anda bisnis online, bisnis retail offline, atau bahkan perusahaan yang sangat populer. Kemudian yang kedua namanya remove the core. Nah, untuk menggunakan teknik ini mulailah dengan mengisi model bisnis Anda sendiri. Kemudian tinjau kembali model bisnis Anda dan temukanlah special sauce perusahaan Anda, yakni satu hal yang Anda yakini dapat mendefinisikan bagaimana perusahaan Anda membuat, menyampaikan, dan menangkap nilai. Sebagai contoh, jika Anda menjalani bisnis perangkat lunak, special sauce dari perusahaan Anda adalah perangkat lunak hak milik Anda sendiri yang Anda kembangkan dan jual, atau mungkin juga mitra kerja yang tidak ada substitusinya, atau segmen pelanggan tertentu. Sekarang, sebagai latihan berpikir aja, singkirkan special sauce tersebut. Singkirkan sticky note yang membuat ide bisnis Anda dari kanvas model bisnis. Kemungkinannya setelah disingkirkan akan ada lubang besar pada model bisnis Anda. Ini akan melatih kemampuan Anda berinovasi untuk memperbaiki model bisnis Anda. Tujuannya untuk melihat alternatif apa saja yang bisa Anda temukan. Sebagai catatan, latihan ini mungkin menimbulkan pertentangan antara anggota tim karena menyingkirkan dasar dari apa yang Anda telah kerjakan. Ingatkan kembali tim Anda bahwa ini adalah latihan berpikir, dan tujuan dari aktivitas ini yaitu untuk melihat skenario kemungkinan bagaimana jika, bukan untuk menentang visi dari proyek yang Anda kerjakan sesungguhnya. Nah, kemudian yang ketiga namanya epicentrum. Business model Canvas mempresentasikan sebuah sistem dinamis. Ada interaksi sebab akibat antara masing-masing dan setiap building block. Nah, mengubah elemen dalam satu blok akan mempengaruhi yang lain. Karakteristik ini cocok untuk teknik disebut inovasi berbasis epicentrum. Dengan inovasi berbasis epicentrum, Anda secara efektif memiliki 9 building block yang berbeda. Nah, atau epicentrum potensial untuk dimainkan guna menghasilkan lebih baik ide. Salah satu cara kerjanya adalah dengan menyingkirkan 8 building block dari model bisnis Anda. Misalkan dengan satu blok. Apa yang Anda bangun jika satu blok tersebut tetap sama, tetapi semua yang lain diisi sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, apa yang Anda ingin bangun jika
Anda dapat membawa sumber daya utama perusahaan Anda untuk membangun bisnis baru. Sebagai contoh, Amazon melakukan hal tersebut ketika mengetahui bahwa mereka dapat menggunakan infrastruktur cloud-nya untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Building block lainnya yang harus difokuskan dengan pendekatan ini adalah segmen pelanggan, proposisi nilai Anda, aliran pendapatan, channel Anda. Nah, tips dari tahap ini yaitu identifikasi kekuatan unik perusahaan Anda dan gunakan ini sebagai epicentrum. Apa keahlian dan nilai-nilai apa yang telah Anda ciptakan, apa saja yang Anda bisa lakukan dengan kekuatan tersebut. Kemudian yang keempat ada namanya follow patterns. Saat Anda mengamati model bisnis yang ada, Anda akan menyadari bahwa ada banyak pola model bisnis. Pola model bisnis nampak seperti rumus yang dapat diterapkan pada model bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baru atau menciptakan aliran pendapatan baru dan lain-lainnya. Beberapa contoh pola model bisnis yang terkenal yaitu namanya aliran pendapatan dari berlangganan atau subscription. Di sini seperti Netflix, Disney Plus, atau YouTube dan masih banyak hal lainnya. Nah, kemudian yang kedua namanya kombinasi produk yang saling bergantung. Misalnya ada sebuah pisau, di sini gagangnya yang murah tapi pisaunya sendiri yang mahal. Atau kalau sebagai printernya itu murah tapi tintanya itu sendiri mahal gitu. Nah, hal ini sering disebut dengan namanya bait and hook. Kemudian yang kelima namanya ask trigger question. Bertanya bagaimana jika adalah cara ampuh untuk membantu tim Anda menghasilkan ide-ide hebat. Kunci untuk melakukan ini dengan BMC adalah dengan membuat daftar pertanyaan yang menentang aktivitas Anda hari ini. Mungkin untuk setiap kotak pada model bisnis Anda. Nah, jika misalnya Anda memperkenalkan perusahaan BMW dan Anda menjual produk melalui dealer, bagaimana jika menjual langsung ke pelanggan secara online? Bagaimana Anda membayangkannya? Anda akan mendapatkan gambarannya nantinya. Nah, kemudian pertanyaan pemicu akan diajukan oleh fasilitator setiap 10-15 detik sekali. Dan dalam interval tersebut, setiap orang akan menuliskan apapun yang terpikirkan pada sebuah sticky note. Nah, kemudian pada akhir kegiatan ini, setiap peserta harus memiliki tumpukan sticky note setidaknya sejumlah pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang terakhir, bring it all together. Nah, teknik-teknik ideasi dan inovasi yang telah disampaikan di atas bermaksud untuk memberikan ada langkah awal yang konkret dalam menciptakan sebuah ide. Cara terbaik untuk menggunakan metode ini adalah melakukannya bersama sekelompok orang yang disatukan untuk menciptakan opsi baru untuk perusahaan atau produk Anda. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai tool overview. Nah, pada bisnis model Canvas ini terdiri dari 9 bagian. Yang pertama ada namanya customer segment. Di sini Anda dapat mengelis 3 segmen teratas Anda. Jadi segmen yang memberikan pendapatan terbanyak bagi bisnis Anda. Kemudian yang kedua namanya value proposition. Apa produk dan layanan Anda? Apa pekerjaan yang Anda lakukan untuk pelanggan Anda? Nah, kemudian yang ketiga ada namanya revenue stream. Buat daftar 3 teratas pendapatan Anda. Jika Anda melakukan sesuatu secara gratis, tambahkan juga di sini. Kemudian yang keempat ada namanya channel. Di sini bagaimana Anda berkomunikasi dengan pelanggan Anda, bagaimana Anda menyampaikan proporsi nilai. Kemudian yang kelima ada namanya custom relationship. Bagaimana ini muncul dan bagaimana Anda mempertahankan hubungan dengan customer Anda. Kemudian yang keenam ada namanya key activities. Di sini apa yang Anda lakukan setiap hari untuk menjalankan model bisnis Anda. Kemudian yang ketujuh ada namanya key resource. Orang-orang, pengetahuan, sarana, dan uang yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis Anda. Kemudian yang kedelapan ada namanya key partners. Buat daftar mitra yang tidak dapat Anda jalankan tanpa bisnis, bukan pemasok ya. Kemudian yang ke-9 ada namanya cost structure. Di sini buat daftar biaya teratas Anda dengan melihat aktivitas dan sumber daya.